mulia berkaitan dengan perbuatan zalim. Kita ingat dengan doa Nabi Yunus alaihissalam. Apa kata Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu pengakuan di mana bahwa yang menyebabkan kerusakan di muka bumi ini adalah kita sendiri sebagai manusia. Syukur kita tidak ada. Allah telah berikan kita hidup, telah Allah berikan kita rezeki, kehidupan, berkeluarga, punya istri, punya anak, bahkan punya penghasilan, punya pekerjaan, punya sawah ladang. Tapi masih kita mengeluh, tapi masih kita merasa kurang dan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan semua yang Allah berikan kita, membuat kita sibuk, membuat kita sangat sibuk terhadap perbuatan-perbuatan kita, sehingga kita lupa ada Al-Quran yang Allah turunkan, lupa kita baca. Dalam waktu sehari jangan sampai Al-Quran tidak kita baca, walaupun hanya 1 lembar. Jangan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu pada kita, pula kita tidak menjawab kerinduan Allah. Allah menunggu kita membaca Al-Quran. Allah menunggu kita berbicara saling sapa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran itu adalah mediasi yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, media kita berbicara dengan Allah. Maka jangan sekali dalam waktu sehari itu, jangan sekali tidak membaca Al-Quran. Jangan sekali kita tinggalkan, jangan sampai di sehari itu kita tidak baca Al-Quran. Kita sibuk dengan perbuatan, pekerjaan kita. Kita sibuk dengan hal-hal apalagi yang tidak penting. Jangan sampai perbuatan yang kita kerjakan, kita khusyuk kerjakan, kita sungguh-sungguh kita kerjakan. Itu dengan tugas-tugas kita kepada Allah, membaca Al-Quran, sholat, maka dengan sungguh-sungguh kita lakukan berjamaah sholatnya, mengaji, membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh, tadabburkan Al-Quran itu, pahami maknanya, supaya kita bisa laksanakan dengan baik. Ya ibadi, lanjutan hadis kursi ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ibadi, kullukum dhallu illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullukum, semua kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dhallun, sesat, illa man hadaitu, kecuali siapa saja yang, kecuali orang-orang yang kuberikan petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ahdikum, aku akan memberikan kalian petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memperlihatkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah betul-betul rindu kepada hamba-hambanya. Kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, kullukum dhallun, kita semua, kalian semua, kata Allah, kalian semuanya dhallun, keadaan sesat. Pantas Allah mengatakan seperti itu. Sangat pantas Allah mengatakan kita sesat, karena kita terlalu lalai mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan apa yang kita kerjakan, sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya harta banyak, kita lupa berzakat. Kita punya usaha, di saat azan kita lalai menjawab azan Allah. Di samping kita ada orang fakir miskin, kita punya kelebihan, tapi kita lalai dengan semua itu. Kita hanya menumpuk apa yang kita inginkan saja. Bagaimana Allah tidak mengatakan kita sesat? Tidak usah kita jauh-jauh, lihatlah sekeliling kita. Bagaimana di desa kita, di kampung kita, di tempat kita? Bagaimana di tempat kita? Apakah orang akan berlarian di saat azan memanggil? Ataukah orang-orang akan santai? Maka pantaslah Allah mengatakan kita sesat. Pantas Allah mengatakan kita sesat.
Di saat kita susah baru kita menghadap kepada Allah. Di saat kita susah baru kita menghadap minta kepada Allah. Di saat senang kita lupakan. Kita lupa kewajiban-kewajiban kita. Illa man hadaitu, kecuali siapa yang memberikan petunjuk kata Allah Subhanahu wa taala. Fastahdun, maka kata Allah Subhanahu wa taala, mintalah petunjuk kepadaku, ahdiku, akan kuberikan kalian petunjuk. Jamaah rahmati Allah, ini merupakan sebuah renungan yang luar biasa bagi kita semua. Jangan sampai kita lalai dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lalai, tidak mengingat Allah, tidak membaca Al-Quran, kemudian tidak terasa tergugah kalau azan memanggil. Azan memanggil, kita masih santai dengan kesibukan kita, apalagi dengan kesibukan yang tidak penting, apalagi dengan kesibukan yang membuat kita lalai, maka tinggalkan semuanya itu. Hobi boleh kita lakukan, boleh kita laksanakan. Misal kita hobi berolahraga, silahkan berolahraga. Tetapi kalau sudah waktunya menjalankan tugas Allah, maka tinggalkan dulu. Hobi kita terhadap sesuatu, maka silahkan, tidak apa-apa. Tetapi kalau Allah sudah memanggil, maka cepat jawab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita tinggalkan. Jangan sampai kerinduan Allah kita tinggalkan. Coba kita rasakan. Kalau kita rindu kepada kekasih kita, bagaimana rasanya? Tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Kita rindu kepada istri kita, kita dijauh di rantauan misalkan, bagaimana rasanya kita rindu? Coba. Rindunya kita kepada istri dan anak kita bagaimana? Tidak pernah kita ketemu sekian bulan, bahkan sampai bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Bagaimana rasanya? Walaupun kita hanya video call, tapi tetap tidak akan pernah bisa mengobati rasa cinta, rasa kangen kita kepada istri dan anak kita, kepada kekasih hati kita. Tidak pernah akan bisa dibayarkan, kecuali pertemuan yang akan membuat kita merasa puas. Kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala rindu kepada kita, bagaimana sikap kita? Apakah kita biarkan Allah Subhanahu wa taala bertepuk sebelah tangan? Bukan kita ya, bukan Allah Subhanahu wa taala yang butuh kepada kita, tapi kitalah yang butuh kepada Allah. Kitalah yang meminta petunjuk, bukan Allah meminta kita. Allah hanya menunggu kita. Ud'uuni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku. Kita selalu ditawar-tawari oleh Allah. Allah selalu menawarkan kepada kita. Allah selalu mengajak. Ayo datang kepadaku, mari berdoa kepadaku. Tapi terkadang kita yang diajak oleh Allah, kita yang diminta oleh Allah, biasa-biasa saja. Tidak ada rasa-rasa rindu. Seandainya kalau kita konversikan bagaimana kerinduan kita kepada istri anak kita, kalau kita di rantauan, bagaimana rasanya? Itu kita bandingkan. Bagaimana sih kerinduanku kepada Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada baginda Rasulullah SAW. Tidak lain, ini hadis, tidak lain mari kita memperbaiki diri kita. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Selama kita ingin mengubah diri kita sendiri, berubah terhadap segala perbuatan-perbuatan yang kurang baik, tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang kita bekerja dengan sungguh-sungguh
Kemudian kalau sudah ada tugas panggilan dari Allah, kita kerjakan juga tugas itu.